Alhamdulillah kita sampai di surat An-Nisa ayat 9 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan di belakang mereka turunan yang lemah. Sebelum kita membahas tafsir dari ayat ini, perlu digarisbawahi bahwa setiap kita menafsirkan satu ayat, itu minimal kita mengaitkan pada 3 hal. Pertama adalah ayat-ayat lain yang mendukung, yang terkait, dan yang berhubungan atau yang senafas dengan ayat yang akan kita bacakan. Yang kedua, kita hubungkan dengan sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah atau sejarah bagaimana dulu para nabi, para rasul terkait dengan ayat yang akan ditafsirkan. Yang ketiga tentu dari sisi bahasa atau dari sisi arti aslinya. Yang keempat, dilihat dari sisi kekinian. Kaitkan dengan kekinian, bagaimana ayat tersebut, situasi dan kondisinya, untuk situasi seperti apa, kondisi seperti apa. Lalu yang kelima tentu memakai mantik 2. Artinya mantik bukan kemudian Al-Quran disesuaikan dengan akal, tetapi Al-Quran mesti masuk akal. Al-Quran itu pasti logis. Artinya Al-Quran tidak mungkin bertentangan dengan logika. Nah, dalam ayat ini juga kita, dan hampir di semua ayat yang sudah kita kaji, insya Allah, saya selalu mencoba membangun dengan 4 atau dengan 5 komponen itu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim. Dan hendaklah orang takut kepada Allah untuk meninggalkan keturunannya, dzurriyyatan, keturunannya, dhi'afan, lemah. Jadi sampean khawatir kalau sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Khafu 'alaihim, yang sampean khawatir atas mereka.
Ini yang banyak biasanya diartikan secara salah. Biasanya kemudian diartikan bahwa jangan sampai kamu meninggal dalam keadaan miskin. Jangan sampai kamu meninggalkan keluarga tanpa warisan. Jangan sampai kamu meninggalkan anak keturunan yang lemah ekonominya. Nah, bagaimana dengan ini? Apakah memang begitu? Nah, kita lihat seperti dari 5 komponen tadi. Pertama, dari sisi ayat-ayat lain. Kalau kita lihat ayat-ayat lain, kekhawatiran akan miskin itu justru bersumber dari setan. Ya. Kekhawatiran akan miskin itu bersumber dari setan. Gitu. Nah, kalau kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 268. Monggo dipirsani sama-sama. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menakut-nakuti kamu fakir sehingga membuat kamu pelit. Nah, kalau ayat yang ayat 10 ini atau ayat 9 ya. Ayat 9 ini kita maknai bahwa jangan sampai kamu mati dalam keadaan miskin, maka khawatirlah kamu jika kamu miskin. Pasti bertentangan dengan ayat ini. Ya, bertentangan. Tidak mungkin Quran itu bertentangan. Maka yang benar adalah mencari apa maksud dari di'afan. Apa maksud dari di'afan atau lemah di sini. Takutlah kamu meninggalkan anak-anakmu, keturunanmu dalam keadaan lemah. Tapi sebentar. Setelah kita lihat ayat, tadi saya bilang lihat sirah nabawiyah. Bagaimana ayat ini diterapkan? Jika memang ayat ini memerintahkan untuk umat manusia atau umat Islam memastikan punya warisan untuk anak-anaknya, maka tentu kira-kira para Nabi Muhammad dan sahabat, adakah orang yang lebih mengamalkan Quran daripada mereka? Ada? Adakah orang yang lebih konsisten dalam mengamalkan Al-Quran dibanding dengan Rasul dan para sahabat? Tidak ada. Nah, tentu ayat ini juga sudah dibaca dan dipahami oleh beliau, Nabi Muhammad, yang justru Nabi Muhammad SAW adalah penerima wahyu. Demikian pula Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sebagai para sahabat utama. Kita lihat sirahnya. Bagaimana mereka?
Tidak ada satupun dari beliau-beliau itu yang meninggalkan warisan. Tidak ada. Nabi Muhammad SAW hanya meninggalkan sebusur panah, seekor onta, dan hutang 60 sok gandum. Nabi Muhammad SAW, contoh utama kita. Kalau memang ayat ini diperintahkan untuk meninggalkan warisan, diperintahkan untuk mati dalam keadaan meninggalkan warisan yang banyak, jangan sampai anak keturunannya miskin, Nabi Muhammad melanggar dong. Demikian pula Abu Bakar, habis hartanya untuk agama, tak punya apa-apa. Ketika wafat pun tidak bawa apa-apa, tidak punya apa-apa. Demikian pula sahabat Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dilanjutkan Umar bin Khattab, apalagi Ali bin Abi Thalib, tak punya apa-apa. Utsman bin Affan yang ketika hidup kaya, wafat pun wafat tidak punya apa-apa. Nah, kalau ayat ini memang memerintahkan orang untuk khawatir miskin, khawatir untuk meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah ekonomi, memerintahkan untuk meninggalkan warisan sebanyak-banyaknya untuk anaknya, tentu para sahabat ini melanggar dong, tidak melaksanakan ayat ini. Nah, berarti bagaimana itu? Lalu kemudian dari sisi bahasa, di'afan, lemah, bisa bermakna banyak. Bisa bermakna lemah ekonomi juga mungkin. Bisa bermakna lemah agamanya, dan seterusnya. Lalu dari sisi logika, mantik. Kalau lemah hanya diartikan sebagai lemah ekonomi, apa jaminannya bahwa lemah kuat ekonomi itu akan menjamin mereka pasti menjadi orang-orang yang bertakwa? Bahkan sebaliknya seringkali harta yang ditinggalkan menjadikan macam-macam kan. Dilihat lagi dalam surat Al-Hasyr ayat 18, 19 sampai 20 yang di sana juga menyampaikan kalimat Allah jelas. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita diminta untuk mengkhawatirkan, selalu menengok apa persiapanmu untuk hari esok. Hari esok itu apa? Hari kehidupan mati. Persiapkan bekalmu. Justru itu yang menguatkan. Lalu yang kelima dilihat dari sisi kondisi kekinian, keterkaitan ini ayat. Keterkaitan ayat ini, kondisi kekinian, adalah bahwa semakin banyak warisan yang ditinggalkan untuk meninggal ketika kita meninggal, potensi untuk dijadikan rebutan lebih besar. Potensi untuk menjadikan sengketa ketika seseorang meninggal dengan meninggalkan harta yang banyak, potensi pertengkarannya jauh lebih besar. Nah, dari semua itu maka layak dan sah jika kita kemudian memaknai di'afan ini sebagai lemah iman, lemah mental.
Jangan sampai, kata Allah, atau takutlah kamu, khawatirlah kamu, jika kamu meninggalkan anak keturunanmu dalam keadaan lemah imannya, lemah mentalnya, lemah pendidikan agamanya, lemah sisi rohaninya. Itu jauh lebih tepat. Jika Anda meninggalkan harta, maka harta itu akan habis dalam beberapa saat saja. Tapi jika Anda meninggalkan ilmu, meninggalkan iman buat anak keturunan Anda, maka itu akan menjadi bekal mental survival. Baik di kehidupan dunia ini maupun kehidupan di selanjutnya. Maka kalimatnya kemudian di situ disebutkan. Falyattaqullah. Kan kalimatnya begitu. Maka bertakwalah kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Jadi saya harap dulur-dulur nanti ketika menerangkan ayat ini dengan 5 komponen tadi. Argumen yang dipakai tentu ada yang pro, tentu ada yang kontra. Tapi it's okay. Saya memilih untuk memaknai ayat ini dengan konsep seperti itu. Bahwa dari sisi ayat-ayat yang mendukung, justru makna jangan meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah itu bukan yang dalam arti lemah ekonomi. Ya. Jadi saya ulangi lagi, ketika kita memaknai sebuah ayat, itu maknailah dengan 5 komponen tadi. Pertama, cari ayat-ayat yang mendukung, yang senafas. Ya. Tak mungkin ayat 1 bertentangan dengan ayat lain. Yang kedua, lihat dari bagaimana praktek Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Yang ketiga, tentu dari sisi bahasa. Yang keempat, tentu dari sisi logika atau mantik. Meskipun bukan berarti bahwa Al-Quran harus sesuai logika, tapi gak mungkin Quran bertentangan dengan logika, karena Quran pasti logis. Yang kelima, tentu kita lihat bagaimana itu dipraktekkan di masa sekarang. Maka ayat 9 ini bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim qul yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Ini banyak diartikan bahwa khawatirlah kamu jika mati dalam keadaan miskin lalu meninggalkan anak keturunan dalam keadaan lemah ekonomi. Nah, ketika itu diartikan seperti itu, pertama kita lihat coba ayat-ayat lain bagaimana. Apakah memang begitu? Buka pertama di surat Al-Baqarah ayat 268. Ternyata di sana justru setan yang menakut-nakuti miskin itu. Lah ayat ini nggak mungkin dong bertentangan dengan ayat sebelumnya. Ternyata yang menakut-nakuti miskin itu setan. Kemudian surat Al-Hasyr ayat 19, 18, 19 sampai 20, di mana kita diperintahkan tanggul nafsu ma qaddamat liwat. Kalau yang pertama tadi a'udzubillahi minasyaitonir syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Kalau Allah aidan di ayat lain, wal tandur nafsu ma qaddamat liwat. Lihatlah, khawatirkanlah, perhatikanlah apa yang sudah kamu siapkan untuk besok. Besok mati kamu, besok akhiratmu, bekalmu, dan bekal anak-anakmu justru ya. Lalu kita lihat setelah
ayat-ayat, maka kita lihat dari sisi sirah nabawiyah. Orang yang paling konsisten dan paling benar dalam menjalankan Al-Quran tentu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Jika ayat ini memang artinya adalah perintah untuk mati dalam keadaan meninggalkan warisan, maka Nabi Muhammad SAW wafat tak meninggalkan 1 dinar pun. Hanya seekor unta, sebilah pedang dan sebusur panah, dan baju besi perang, serta bahkan hutang 60 sok gandum. Jika ayat ini maknanya seperti yang dipahami orang selama ini, berarti Nabi Muhammad melanggar. Tidak mungkin tuh Nabi Muhammad melanggar. Lalu kita lihat para sahabat. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa disebut As-Siddiq? Karena selalu benar. Umar bin Khattab Al-Faruq. Karena yang membedakan hak dan batal. Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan. Wafat dalam keadaan tidak punya apa-apa. Bahkan Utsman bin Affan yang dulunya kaya raya, wafat pun dalam keadaan sederhana. Nah, jika ayat ini diartikan seperti orang selama ini, berarti para sahabat pun tidak melaksanakan perintah itu. Anak keturunannya tidak ditinggali apa-apa. Lalu yang ketiga, dari sisi bahasa. Bisa memang diartikan di'afan itu lemah secara ekonomi. Tapi bisa juga di'afan diartikan lemah secara iman, secara ilmu, secara ruhani, secara mental. Karena banyak ayat-ayat dan hadis serta yang mendukung untuk memberikan tinggalan. Termasuk Nabi Muhammad SAW mensabdakan begini. Aku, kata Nabi, la yarithu dirham wa dinar, wala dinar. Aku tidak mewariskan dirham dan dinar. Walakin dan tetapi aku mewariskan ilmu dan iman dan agama ini. Itu ya dari sisi bahasa. Lalu dari sisi logika atau mantik, bahwa logika tentang di'afan itu hanya lemah secara ekonomi. Banyak orang yang ditinggalkan, artinya tidak selalu orang yang ditinggalkan dalam keadaan kaya, lalu kemudian juga kuat secara mental. Lalu kita lihat dari sisi kekinian juga yang kelima, ternyata faktanya orang yang ditinggalkan harta dalam keadaan banyak tidak menjamin seseorang untuk kuat dan kemudian sejahtera. Banyak juga yang ditinggalkan dalam keadaan banyak harta, habis dalam sekejap. Makanya itu banyak orang bilang, tinggalkan mereka, berikan mereka, wariskanlah kepada mereka bekal ilmu, bekal iman, dan bekal skill, serta mental yang kuat untuk berkompetisi. Maka mereka akan survive. Dan itu bekal yang jauh lebih abadi, jauh lebih tahan dan berdaya tahan. Saya memilih untuk memaknai di'afan itu adalah lemah secara iman, lemah secara mental. Maka jangan sampai saya dan sampean meninggalkan anak-anak kita, anak keturunan kita di belakang kita dalam keadaan lemah iman, lemah mental. Kuatkan mereka untuk bertarung. Bentuk pribadi mereka menjadi petarung-petarung handal yang tidak takut hidup, tidak takut miskin. Bentuk mental-mental mereka untuk tidak mental-mental pengemis. Bentuk mental-mental mereka untuk mental berbakti kepada orang tua dengan bersyukur dan berterima kasih. Bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada orang tua dengan berbakti, tidak minta
minta warisan dari orang tua. Bentuk mental mereka untuk berani belajar berdiri di atas kaki mereka sendiri. Seperti sampian-sampian yang juga tidak menerima warisan dari orang tua, yang juga berjuang di atas kaki sendiri. Bentuk mental mereka seperti itu. Itu warisan tertinggi, dan utama adalahnya iman. Sebanyak apapun harta yang saya wariskan, kalau imannya lemah, maka harta itu akan menjadikan rebutan, harta itu akan menjadikan fitnah belaka. Maka harta yang saya peroleh secara susah payah, penuh keringat, bawa pulang ke akhirat. Selama sampean sudah menunaikan kewajiban sampean kepada anak-anak sampean, saya merawat sejak kecil, kesehatan, pendidikan, makanan mereka, sampai kemudian mereka dewasa,